Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini materi pembelajaran kita tentang resensi. Apakah resensi itu? Ya, nanti sebelumnya kita mulai dari apa pengertian dari resensi. Resensi adalah sebuah tulisan. Nah, sebuah tulisan ini berbentuk karya non-fiksi yang berisi mengenai ulasan, berarti mengulas, yang berbentuk sebuah penilaian, berarti ada sebuah penilaian pada sebuah karya. Nah, karya ini bisa karya fiksi, bisa karya non-fiksi. Karya fiksi ini misalnya bisa novel, bisa kumpulan cerpen atau cerpen, drama, film, dan sebagainya. Kalau non-fiksi itu adalah karya ilmiah. Nah, apa yang kita peroleh dari kita melakukan resensi? Satu, manfaat yang bisa kita peroleh adalah sebagai bahan pertimbangan. Berarti resensi dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai sebuah karya fiksi maupun non-fiksi. Berarti sebelum membaca secara keseluruhan, gambaran secara garis besar itu ada pada resensi. Kedua, manfaat yang kita peroleh berikutnya adalah ada nilai ekonomis. Dikatakan nilai ekonomis bahwa resensi atau orang yang beresensi akan mendapatkan imbalan dari penerbit apabila apabila hasil resensi itu dimuat di media. Berikutnya, sebagai sarana promosi buku. Resensi buku biasanya buku yang diresensi biasanya belum pernah diresensi atau buku yang baru terbit, sehingga dengan diresensi tersebut akan dijadikan sarana promosi untuk buku tersebut. Yang keempat, sebagai pengembangan kreativitas. Dikatakan pengembangan kreativitas apabila penulis itu menulis resensi, maka semakin terasah kreativitasnya. Berikutnya adalah kita akan berbicara masalah kaidah kebahasaan resensi. Kaidah kebahasaan resensi itu meliputi ada konjungsi penerangan, konjungsi temporal, pernyataan saran, dan konjungsi penyebaban. Berikut contoh kaidah kebahasaan pada sebuah teks resensi. Konjungsi penerangan. Pada yang pertama, novel Sang Pemimpi ini adalah ini salah satu kaidah kebahasaan konjungsi penerangan. Selain adalah, pada kalimat yang kedua, penulis menggambarkan bahwa ini termasuk juga kaidah kebahasaan, yaitu konjungsi penerangan. Yang pertama tadi adalah konjungsi penerangan, sedangkan yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini bisa mengawali sebuah kalimat sebagai konjungsi antar kalimat atau antar paragraf. Contohnya ini setelah para tokoh dan seterusnya. Bisa juga konjungsi temporal itu berada di tengah sebuah kalimat. Seperti ini, uniknya dari para sang pemimpi ketika. Nah, ini juga konjungsi temporal. Jadi sudah ada konjungsi penerangan, contoh konjungsi penerangan, konjungsi temporal. Berikutnya adalah pernyataan saran. Di sini kalimat yang ada sebuah pada resensi harus ada kalimat yang berisi sebuah saran. Nah, ini sebuah contoh. Dalam novel Sang Pemimpi,
yang dapat diambil dari kisah nyata ini tentunya sangat banyak sekali. Hal ini harus terus dikembangkan. Nah, harus terus dikembangkan dan ditularkan pada anak-anak muda. Ini adalah salah satu bentuk pernyataan saran. Yang keempat, konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban yaitu menggunakan konjungsi sebab atau konjungsi karena. Sebagai contoh, ini konjungsi penyebaban berada di awal kalimat, karena setiap orang dan seterusnya. Nah, berarti ini contoh dari kaidah kebahasaan, yaitu ada empat, yaitu yang saya ulang. Yang pertama adalah, berikutnya adalah kita berbicara masalah unsur kebahasaan dari sebuah teks resensi. Unsur kebahasaan sebuah resensi itu yaitu ada 5, yaitu judul, identitas yang diresensi, kemudian pembukaan, kemudian isi, dan penutup. Yang pertama, judul resensi. Judul harus menarik, karena tujuannya tadi berdasarkan adalah selain untuk mempromosikan buku baru dan benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Judul tidak harus ditentukan terlebih dahulu. Judul boleh setelah karya resensi itu selesai, baru judul ditentukan. Berikutnya adalah identitas buku, terus melalui judul karya yang diresensi, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, harga buku. Harga buku ini adalah sifatnya relatif karena terkait dengan letak geografis. Buku di Jawa mungkin lebih murah dibandingkan yang misalnya di Papua. Berikutnya adalah pembukaan atau pendahuluan. Yang pertama, pengarang. Siapa pengarangnya? Nah, karyanya berbentuk apa? Misalnya pengarangnya Andi Hirata, bentuknya adalah sebuah novel. Pengarangnya Khalil Anwar, bentuknya adalah sebuah puisi. Yang kedua, membandingkan dengan buku yang sejenis yang pernah ditulis. Berarti membandingkan karya dari pengarang tersebut yang sejenis apabila ini ada. Kalau toh tidak ada, berarti ini tidak ditampilkan pun tidak menjadi masalah. Memaparkan kekhasan pengarang atau sosok pengarang. Kekhasan pengarang ini kaitannya dengan penulisannya. Sosok pengarang itu adalah bagaimanakah pengarang tersebut. Misalnya kekhasan pengarang, misalnya Andi Hirata itu lebih banyak berbicara masalah anak-anak yang berada di wilayah tertentu. Sosok pengarang misalnya lebih banyak, misalnya kalau Khalil Anwar lebih banyak menulis sebuah puisi. Berikutnya memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik kelemahan misalnya apabila ada, mengungkapkan kesan, mengajukan pertanyaan. Dari beberapa ini yang paling bagus misalnya yang pertama memperkenalkan harus ada, terus kemudian membandingkan buku dengan sejenis ini juga harus ada. Berikutnya adalah yang keempat adalah tubuh atau isi pernyataan resensi buku, yaitu membuat sinopsis ini untuk karya fiksi harus sesuai dengan kronologis, kemudian isi buku secara ringkas. Berikutnya ulasan singkat buku, berarti ada ulasan singkat kemudian dikutipkan sebagian dari isi buku tersebut, keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan berarti secara keseluruhan buku itu bisa berisi ada
pendahuluan, ada isi, ada penutup. Kemudian meninjau bahasa yang digunakan mudah dipahami atau berbelit-belit. Adanya kesalahan cetak, misalnya kesalahan cetak pada kata-kata yang tertuang pada karya tersebut. Berikutnya yaitu penutup, yaitu berisi, bahwa penutup itu berisi buku itu cocok untuk siapa. Nah, mengapa cocok untuk, misalnya cocok untuk pelajar SMA? Mengapa dikatakan yang mau masuk misalnya senam PTN? Karena berisi tentang ringkasan mata pelajaran, misalnya seperti itu.